sekarang tuh dalam 1 tahun ini Karya Karsa berdiri, percakapan itu bergeser. Dari waktu sebelum kita dirikan, semua orang bilang, orang nggak mungkin bayar buat konten. Ya kan? Abis itu geser, jadi emang dapat berapa sih lu jualan konten? Gitu. Sekarang, ya, ketika ada penulis dapat 50 juta sebulan di Karya Karsa. Ada fotografer jualan preset kemarin dapat 50 juta lebih sebulan, 53,2 juta lebih tepatnya. Jualan Adobe Lightroom preset gitu. Dan ada juga fotografer yang jualan fotopack gitu. Ketika komikus dapat 30 juta sebulan gitu. Semua orang bertanyanya kayak gimana caranya bisa nyampe situ? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, hari ini gue kedatangan seorang, kalau lu bermain atau lu aktif di industri startup di Indonesia, lu pasti nggak akan asing lagi dengan guest gue yang satu ini, Arya Rajasa, CTO dari karyakarsa.com. Apa kabar, bro? Hai, baik-baik. Gue sebenarnya udah follow lu di Twitter udah lumayan lama sih. Tapi ya benar-benar kemarin kita baru bisa komunikasi, kita ngobrol tuh pas kemarin Natali bikin acara startup lokal dan ngundang lu sebagai guest-nya ya. Bro, lu kan aktif di startup nih, lu udah lama lah, lu salah satu orang yang udah lama lah aktif di startup lah. Kalau untuk podcast gue, lu adalah CTO kedua setelah Natali yang jadi guest di podcast gue. Lu sebenarnya pernah kerja sama orang dulu nggak sih sebelum lu bikin startup kayak sekarang ini nih? Pernah. Dan coincidentally gue kerja pertama sama Natali gitu. Jadi waktu kan dia senior gue di angkatan 99, gue 2001 kan gitu. Oh ya, sama-sama jadi waktu UI itu ya? kita ngerjain sama-sama UI, Fasilkom gitu. Jadi gue ngerjain project bareng dia. Jadi waktu itu company dia Cyrosure lah. Dan itu pertama kalinya gue ngerjain proyek komersil dikasih dia projectnya. So that's interesting. Terus habis lulus juga gue sempat kerja di World Bank berapa bulan lah, nggak sampai setahun. Habis itu gue coba di company temen gue juga, jadi di multinational nyobain, habis itu di national company nyobain, di startup nyobain gitu. Jadi Jatis dulu gue juga sempat bikin game gitu, karena gue suka main game kan, jadi gue mikir bikin game seru banget gitu, ternyata susah banget bikin game. Jadi gue main aja deh gitu. Terus habis itu gue bikin di startup temen gue juga, waktu itu ngurusin ERP perpajakan, jadi gue nyobain, seru juga gitu. Terus habis itu 2 tahun lah gue nyobain kerja sama orang, terus akhirnya nggak cocok, nggak menemukan kecocokan, nggak fulfilling mungkin paling gampangnya. Jadi akhirnya gue ya udah cobain lah bikin sendiri gitu, why not, right? Gitu. Nggak cocoknya nih karena memang lu nggak bisa kerja sama orang, atau lu nggak bisa kerja, lu ada bosnya gitu, lu kayaknya nggak sesuai dengan apa yang gue mau nih, atau nggak sesuai dengan pemikiran gue gitu. Kan ada yang tipe kayak gitu kan? Ya. Sebenarnya bukan karena nggak bisa kerja ada bosnya juga gitu kan. Sekarang gue CTO, gue report to a boss juga gitu. Tapi lebih ke arah gue tuh paling nggak suka birokrasi kan. Jadi di semua yang gue ketemuin, bahkan di waktu itu di perusahaan kecil temen gue, ya dulu kan belum tahu ya istilah startup, belum ada lah. Ini tahun 2006 gitu, 2005 2006. Dari perusahaan gede perusahaan kecil selalu problemnya ya di birokrasi gitu. Dan menurut gue tuh ngehambat banget, begitu banyak hal yang akhirnya nggak bisa gue lakuin sendiri gitu. Jadi akhirnya gue mikir there's gotta be a better way of doing this gitu. Dan karena waktu itu gue nggak nemu, ya gue harus menciptakan sesuatu yang menurut gue ideal gitu kan. Nah, ya kan anak muda naif ya bro, biasa lah gitu. Ya cobain aja gitu, siapa tahu kan gitu. Ternyata kan gagal ya, dia udah gitu. Tapi at least nyobain dulu gitu. Startup pertama lu tuh ganti baju itu ya? Untuk startup iya, tapi untuk company pertama enggak. Jadi pas pertama itu gue bikin Rajasa Grafika, tapi sama co-foundernya yang diganti baju rantis juga, sama Bima juga waktu itu.
waktu itu Rajasa Grafika kita bikin website. Karena semua orang saat itu bikin website. Kayak sekarang semua orang pokoknya bikin aplikasi lah gitu ya. Jadi kita klien banyak banget karena orang nggak ngerti website mau bikin website gitu. Jadi lebih gampang lah waktu itu nyari klien, kita coba bikin. Kebetulan juga gue passionnya lebih banyak ke desain kan, gue lebih senang ngerjain desain daripada ngoding. Jadi gue pengen punya karir di bagian desain, sementara gelar gue dan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ngoding semua gitu. Jadi nggak, kalau mau pindah setir nggak bisa gitu. Jadi ya udah, I invented a job for me gitu. Habis dari ganti baju itu, lu bikin TIS. Iya, jadi dari Rajasa Grafika ke gantibaju.com ya kan. Baru abis itu ke TIS. Tiga tahun gue jalanin gantibaju.com sebelum pindah ke TIS. TIS.co.id ya. Sebenarnya bedanya apa sih? Kan sama-sama kaos juga kan sebenarnya yang dijual kan. Evolusi aja sih sebenarnya. Jadi gantibaju.com itu sebenarnya kayak clone-nya Threadless lah. Jadi gue suka banget sama startupnya, plus gue mikir nggak ada alasannya nggak jalan di Indo kan. Jadi gue pikir ya udahlah kita coba aja bikin di sini. Tapi ada idealismenya lah. Gue pengen desainnya tuh Indonesia banget. Dan saat itu tuh kita tiap kompetisi itu selalu dapat kayak 1000-an lebih desain, gitu, ya kan. Plus kan kita cuma bisa menangin mungkin kayak 10-20 lah per bulan untuk kita cetak. Kita nggak mungkin dong menangin semuanya kan. Iya, betul. Pasti yang harus ada appeal untuk dijualnya karena ada minimum kuantitinya. Waktu itu kita mikir kalau desainnya nggak nyampe 1000 vote ya kita nggak mau produksi karena kita minimal harus jual setidaknya 100. Biar harganya masuk kan 100. Terus kita mikir ini 900 desainnya atau kayak ratusan desain lainnya mau diapain ya gitu ya kan. Kayak daripada go to waste, akhirnya kita mikir ya udahlah kita bikin TIS.co.id aja. Dan kebetulan banget waktu itu teknologi untuk bikin kaos secara satuan itu baru masuk Indo. Dan ini cetak digital bukan atau gimana? Cetak digital masih baru banget. Jadi waktu tahun 2009 itu kan masih baru banget. Dan kebetulan orang yang bawa itu ke Indo kontak gua, si Gary kan, dia punya Ekta Imaging waktu itu perusahaan bapaknya. Dia bilang gua mau masukin ini nih, lo mau pakai nggak gitu. Terus I was so amazed with the technology. Jadi gue mikir ini bisa buka banyak banget kesempatan buat orang kan gitu. Terus nggak mikir panjang, kita udahlah ya udah kita coba bikin TIS.co.id, jadi tempat di mana orang-orang bisa buka toko langsung dan kita bikinnya satuan gitu. Jadi basically dengan satu mesin itu kita build a startup around that ya. And you know what, 2009 itu kan zaman-zaman Kaskus masih jaya-jayanya tuh ya. Gue dulu sempat jualan di Kaskus, terus waktu itu segini. Sebenarnya gue juga pernah bikin startup gitu. Startup gue waktu itu gue jual jersey bola original. Ya, basically is e-commerce tapi ada website-nya lah. Online shop tapi ada website-nya lah. Sempat sampai jual juga ke luar negeri. Gue paling jauh pernah jual itu sampai ke Chili dan Argentina. Ada yang pernah beli. Dan menariknya gini, lu tadi bilang 2009, lu kan ada alat cetak yang buat sablon digital kan, dan lu tahu nggak, di Mangga 2 itu 2009 akhir, 2010 awal itu juga mulai banyak yang jual kayak begitu-begitu tuh, dengan alat mesin press-nya, right? ya kan, ya, dengan alat mesin press-nya, dan gue beli itu, mereka bilang ini buat sablon digital, tapi gue tahu, itu kalau di luar, di UK atau di klub-klub bola Eropa itu alat buat press nama sama nomor, buat jersey bola, ya kan. Tapi gue beli itu, tapi gue beli paket untuk kaos ini cetak sablon digital kan akhirnya kan. Mau nggak mau akhirnya gue beli sama printernya, tinta-tintanya, yang akhirnya gak kepake sama gue. Ya. Ya menarik sih, 2009 memang lagi pas masa-masanya itu orang-orang mulai Betul ini banget. Mulai shifting ke digital, tapi masih manual gitulah, transfer juga masih transfer langsung, belum ada ya, Tokopedia juga masih baru-baru banget itu kan, belum ada ini ya. Ya, early days banget. Ya, early days banget. Nah, terus TIS itu sampai sekarang masih jalan ya? Masih. Cuman sekarang kita udah pivot jauh dari ide awal sih. Jadi sejak kita diinvest sama Telkom kan dia ada investment arm-nya kan, Indigo waktu itu kita diinvest. Mereka lebih tertarik kita untuk ngembangin procurement management system-nya karena waktu itu kita
ya waktu itu kita demoin semua sistemnya, terus tiba-tiba mereka kayak bisa nggak ini kita mau yang ininya aja nih gitu, buat kita pakai sendiri gitu. Gue partner gue lumayan kaget sih karena kan kayak ini bukan yang mau kita kerjain gitu, tapi kan ada duit depan muka ya gitu, jadi kita mikirnya ya udahlah kita hajar lah gitu, kita bilang aja bisa gitu, nanti kita pikirin gimana gitu. Jadi akhirnya kita spin off jadi satu produk sendiri namanya Office Bee gitu. Dan kita juga diinvest sama, sebelum itu kan kita diinvest sama 500 baru sama Telkom kan. Telkom tertariknya ke situ. Dan itu 2007 lah, 2007-2008 kira-kira idenya kebentuk, akhirnya ya udahlah kita bikin aja deh gitu. Dan pas kita bikin ternyata banyak banget company lain yang punya masalah yang sama. Dan habis itu mereka berani bayar lumayan mahal. Jadi kita mikir gila nih kalau kliennya cuman kayak 100 klien aja udah dapat way more daripada kita ngurusin B2C kan. Di situ yang akhirnya gue mikir ya udahlah, we follow the money lah gitu. Dan akhirnya akhirnya ya kita fokus ngembangin Office Bee jadinya sekarang. Ini pasti jumlahnya gede banget nih bedanya nih. Sampai lu bener-bener pindah. Jauh banget to be honest ya. Kayak plus orang beli 1 sama orang beli 1000 itu komplainnya sama. Jadi ya mendingan gue ngelayanin yang 1000 lah gitu. Gimana ya? Dan itu fakta aja sih. Waktu itu gue juga mulai kayak ini gimana sih gitu. Kayak plus kalau B2C itu kita jauh lebih banyak ngurusin image company kan. Maksudnya kayak kita harus iklan, kita harus apa gitu. Kayak gue inget banget lah, gue sempet ngiklan sampai kayak sekitar 2 miliar sebulan biar penjualannya bisa naik terus gitu kan. Ya kalau kayak gini terus kapan untungnya gitu kan, ngiklan aja terus gitu kan. Dan ya semua startup yang lain juga kayak gitu kan, ngiklan aja terus gitu. Kayak ini kapan untungnya gitu. Dan makanya akhirnya fundraise terus gitu. Sementara yang bagian B2B profit gitu. Tiap tahun grow profit gitu. Plus kita sebenarnya cuma nambah kayak berapa puluh klien per bulan per tahun malah sebenarnya, dan tetap grow kayak 100% year on year sih lebih gitu. Jadi ya it's quite crazy and it's plainly obvious based on the numbers where we need to go. Nah, lu sendiri ngelihat perkembangan startup di Indonesia menurut lu gimana nih? Apalagi dari sekarang tahun 2020 tiba-tiba kehajar COVID. Menurut gue bagus ya, karena bukan COVID-nya ya, gitu. Maksudnya secara perkembangannya tuh menurut gue bagus banget, karena udah mulai maturing. Jadi kalau dibandingin sama let's say 10 tahun yang lalu lah, zaman astaga.com kan. Jadul banget astaga.com, udah lama kali. Ya, maksudnya kita compare 1 dekade lah gitu. Dulu tuh benar-benar yang kenapa akhirnya .com burst kan tahun 99. Itu tuh karena ada satu company yang tiba-tiba jadi gede banget, diinvest, meledak ya kan, and then everybody was like kayak, wah gila kita harus masuk sini gitu, gold rush ya kan. Gold rush akhirnya banyak banget company-company yang nggak layak dapat investment, dan akhirnya mayoritas investor kecewa kan, bubble burst, boom gitu kan. Dan kita recovery-nya lumayan lama tuh, baru hangat lagi kan 2010 kan, jadi sempat ada kayak 10 tahun tuh benar-benar investor nggak mau ada sangkut pautnya sama tech lah gitu, atau dikit banget. Jadi dibandingin itu sih jauh banget. Sekarang investornya juga jauh lebih pintar, banyak global player yang masuk, dan udah mulai udah mulai kebentuk lah bahwa yang sukses tuh tipenya yang begini-begini gitu. Yang gue pengen banget ngeliat sih startup Indonesia yang bisa lebih mendunia lah gitu. Jadi untuk sekarang banyak kan masih fokusnya itu ke Indonesia gitu. Bahkan Karya Karsa juga gue admit kita juga fokusnya tetap ke Indo dulu gitu. Dan Southeast Asia second gitu. Tapi to be a really global company datang dari Indonesia sih, gue quite excited sih untuk someone who's going to do that gitu. Sekarang ini kan
boleh dibilang para pemainnya tuh udah mulai kelihatan lah. Kalau kita ngomong marketplace ya kan udah ada Tokopedia, ada Shopee ya kan, atau kita ngomong misalnya fintech itu juga udah mulai kelihatan lah pemain-pemain fintech nih yang kuat nih siapa gitu. Nah kalau misalnya nih, kalau yang lu lihat kalau ada orang yang baru misalnya pengen bikin startup sekarang ini, menurut lu masih ada chance nggak sih? Masih banget, masih banyak banget yang kesempatan yang belum ada di sini. Karena marketplace itu kan kayak yang pertama banget ada gitu. Kayak di US tuh Amazon dari tahun berapa? 95 juga udah ada gitu ya kan. Dan Tokopedia baru mulai menurut gua malah gitu. Karena sekarang mereka baru reach mungkin sekitar 90 juta orang, maybe itu belum setengahnya Indonesia. Iya sih, kalau secara angka iya. Jadi, maksud iya kan? gue gini nih, Iya. sorry gue potong. Kalau misalnya nih, let's say gini, gue mau bikin juga marketplace, ya mirip-mirip Tokopedia gitu. Do I have a chance gitu untuk compete sama mereka? Kalau gue baru sekarang. Definitely no. Kalau udah ada rajanya, why bother, right? Lain halnya kalau lu Shopee gitu, kayak duit banyak banget nggak terbatas, basically kan gitu kan sekarang. Iya. Ya kan, masuk silahkan banget gitu, kayak Grab gitu kan, datang dengan $3 billion war chest, silahkan banget, bisa banget gitu. Tapi kalau enggak, ngapain? Gitu. Ya jadi kalau misalnya gue masih baru mau bikin, secara capital juga kalah, yang bermimpi ngeliat Steve Jobs bikin Apple berhasil dari garasi gitu, itu udah susah lah ya kalau misalnya udah lihat pemain-pemain bignya lah ya. Susah kalau kategorinya udah ada rajanya gitu. Jadi tapi good news-nya adalah banyak banget kategori lain yang belum ada rajanya. Go after that, ya. I see. Nah, terus bro, lu kan sekarang bikin karya karsa nih. Karya karsa, boleh nggak lu cerita sedikit karya karsa sebenarnya apa sih? Oke. Jadi Karya Karsa itu sebenarnya creator appreciation platform. Jadi kita ingin semua kreator tuh dengan mudahnya bisa menjual karyanya langsung ke fansnya mereka. Sesimpel itu aja sih. Dan karya sendiri itu kan sebenarnya luas banget. Kayak musisi bisa jualan lagu, komedian bisa jualan video, terus penulis bisa jual karya tulisannya dia gitu. Dan yang beda dibanding yang lain itu adalah yang pertama karya kita agnostik. Jadi benar-benar ya everybody's welcome untuk bikin karyanya sendiri kan. Terus yang kedua yang kedua tuh kita fokusnya itu ke supaya kreator tuh bisa bangun audiensnya mereka sendiri. Mereka pegang datanya mereka sendiri gitu. Soalnya kita ngelihat di sini kebanyakan kreator tuh jualan di social media, ya kan? Yeah, yang pertama monetization-nya susah. Karena memang tidak dibuild untuk dimonetize, ya kan? Build-nya ya untuk rame-rame gitu. Yang kedua, kreator tuh nggak pegang data mereka sendiri gitu. Mereka nggak pegang data yang follow siapa, ya kan? Terus nggak bisa ngontak semuanya sekaligus. Contohnya, Facebook dulu setiap kali post pasti dikasih tahu ke semua audiensnya, ya kan? Sekarang nggak bisa. Sekarang mereka cuman kalau nggak salah tuh datanya sekitar 4-5% yang akan lihat postnya kalau lu brand. Terus gimana caranya lu bisa reach fans lu sendiri adalah lu bayar Facebook Ads. Iya, itu kan yang mereka mau kan? Atau boost post. Iya kan yang mereka mau itu kan? Exactly. Karena itu yang mereka mau. Itu duitnya mereka dari situ. Twitter awalnya gitu juga, sekarang enggak. Ya kan? Sekarang enggak chronological. Instagram sama. Sama, betul. Sama, semuanya pasti akan gitu. Kenapa? Karena duit mereka itu adalah dari lu berusaha meraih fans lu sendiri dan sekitarnya, tentu saja, ya kan? With Facebook Ads ya tentu saja kayak gitu. Nah, Karya Karsa nggak gitu. Karya Karsa kita pengennya semua yang bayar dukungan ke lu, ya lu punya datanya, lu bisa reach mereka via email dan push notification di mobile. Beda banget. Dan kalau mau lo ekspor tuh, keluar tuh nama, email, sama semua data pembeliannya, lu bisa ambil. Kayak contohnya kayak kayak Shopify. Atau kayak lu bikin e-commerce sendiri, ya kan? Kan lu pegang tuh data pembeli lo semuanya kan. Betul. Itu yang kita mau give back to the creators. Nah, ketika lu bikin nih,
ya gimana ya bro? Kalau ngomong tentang content creator ini kan industrinya bahkan boleh dibilang belum ada kan. Mulai ada bermunculan, tapi kan dibilang ada industrinya juga ya nggak bisa dibilang ada. Beda banget kalau kita compare sama di Jepang atau di Amerika ya, itu mereka mah udah ini banget gitu loh. Terus lu apa yang lu lihat gitu loh dari para content creator itu loh, apalagi di Indonesia sendiri istilah intellectual property sendiri pun orang juga masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Sedangkan kalau di Korea, wah itu intellectual property apalagi K-pop idol itu sangat-sangat di ini banget, dan itu duit itu. Kayak kemarin konsernya Super Junior dengan mereka bikin yang kayak lighting yang tiap fans tuh bisa belinya virtual, itu berapa juta itu yang kejual, gila. ya, tapi kan mereka kan udah ada mature kan. Di Indonesia gimana? Apa yang lu lihat gitu loh? Nah, menurut gue sih startup yang paling bagus tuh yang bisa create market sih. Karena kalau marketnya udah ada, berarti rajanya udah ada. Biasanya gitu kan? Iya, betul. Memang market harus dibuat. Dan gue ngelihat di Korea berhasil. Ya kan? Di Jepang berhasil. Di Amerika berhasil juga. Gue lihat di sini, 3 kesamaan, dari 3 negara ini kesamaannya apa sih? Mereka punya instansi-instansi, badan hukum, atau ya startup lah, basically yang menempati posisi-posisi di tengah. Di tengah tuh artinya gini, kalau yang udah terkenal banget, ya kan, kalau lu punya 1 juta follower, lu jualan singkong juga laku bro, nggak penting, ya kan. Terus kalau mau mulai, lu pakai segala macam alat bisa. Iya kan, banyak banget dari untuk creation tools lah. Ada yang gratis, yang bayar, ada semua lah gitu. Apa kabar nih yang di tengah-tengah? Iya kan? Nggak ada gitu loh. Jadi either lo tahan-tahanin nih bertahun-tahun miskin jadi struggling artis sampai akhirnya make it gitu. Atau ya lu gagal terus kerja kantoran terus melupakan semua mimpi lu kayak gue gitu. Ya kan, dan kayak gue kayak partner gue juga musisi. Si Aryo itu kan musisi yang akhirnya gagal, nggak bisa hidup dari karya. Udahlah gue kerja aja buat Universal gitu. Dan itu nyata di Southeast Asia, di Indonesia itu nyata. Orang nggak bisa hidup dari karya, akhirnya jadi kerja kantoran aja, dan ya sudah, ya kan. It's always been like that. Kenapa nggak ada yang mau ngubah gitu? Gue identify di US itu indie marketnya tuh jalan banget. Ada festivalnya buat indie gitu loh. Terus habis itu scouting dari atas juga mereka ke bawah nyari IP baru gitu ya kan. Kalau di Korea webtoon as an industry itu udah gede banget, udah banyak banget yang dibikin film, ya kan. Tapi harus ada webtoonnya dulu, harus ada tengahnya dulu, ya kan. Kalau Korea itu kalau Jepang itu regenerasinya juga bagus dengan shonen itu contohnya kan dia bikin Tangkuban. Jadi bukunya itu lo nggak bisa beli Naruto doang gitu lo harus beli Naruto dan 8 komik lain yang mungkin kurang terkenal. Betul. Iya kan? Jadinya kalau lo mau baca komik favorit lo jadi baca komik yang less famous atau yang baru launch. Dipikirin semuanya dari hulu ke hilir gitu. Di sini nggak ada. Di most Southeast Asian market juga nggak ada. Orang maunya yang jadi-jadi aja gitu. Makanya kalau lo perhatiin industri film Indonesia tuh yang sukses adalah yang jadi-jadi aja. Makanya banyak nih IP zaman dulu yang akhirnya dihidupin lagi. Kayak Warkop DKI, iya kan? Kayak Keluarga Cemara. Kenapa? Karena everybody wants a sure thing. Ya kan? Masalahnya apa yang terjadi ketika udah habis materinya? Ya, lu kalau cari baru, kalau nggak nge-remake lagi. Biasanya gitu kan. Exactly, lu remake aja terus. Itu yang terjadi sama Hollywood sekarang kan. Kayak basically materinya udah habis banget lah gitu. Jadi akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka remake gitu. Mereka remake yang lama atau mereka remake yang udah ada di luar negeri. Ya kan, adaptasi dari film horor, dari Thailand, dari apa. Kenapa? Ya karena regenerasinya nggak ada gitu. Nah, itu bisa terjadi juga di kita dan sudah terjadi, ya kan, bahwa film bebas itu adaptasi dari Sunny yang di Korea, ya kan. Jadi kelihatan jelas di sini ada gap dalam IP development business di Indonesia, nggak ada gap di bagian regenerasi ini.
gimana caranya secara angka kira-kira kreator-kreator yang followernya ini 1.000 deh, gitu. 1.000 aja, gue nggak ngomongin sejuta deh, 1.000 nyampe sejuta. Gimana caranya mereka bisa bertahan hidup biar nyampe sejuta? Di situ Karya Karsa ngambil posisi. Ya, kalau kita lihat nih ya di Indonesia sendiri, gue yakin lah di Indonesia tuh konten creator, entah komikus lah atau yang bikin film lah, sebenarnya tuh banyak yang bagus-bagus. Tapi ya kayak tadi lu bilang, kepentok lagi, gue dapet duitnya gimana gitu kan. Akhirnya kan ya hobi tinggal hobi, ya kan. Hobi tinggal hobi, dan yang gue lihat adalah juga kesulitan dari para konten creator itu adalah bagaimana cara menjualnya. Mereka mungkin jago gambar, mereka jago bikin video, atau mungkin mereka jago nge-YouTube, tapi kadang-kadang kan ya ngejualnya itu loh bro. Karena gini contoh deh, kayak misalnya YouTube deh. YouTube sekarang ini kalau lu baru masuk nih, lu buat dapetin view at least nih ya, buat dapetin 100 view aja, itu setengah mampus kan kalau lu bukan siapa-siapa. Iya kan? Iya kan? Itu setengah mati. Itu setengah mati. Gue bikin YouTube aja 1,5 tahun aja, di awal-awal juga nggak dapetin view itu setengah mati lu. Exactly. Iya, setengah mati sampai akhirnya mulai ya. Tapi memang kalau lu nge-YouTube memang prinsipnya memang lu harus persisten. Lu nggak boleh nyerah. Bahwa kalau cuma baru 1-2 konten, gue terus sampai akhirnya secara AI-nya YouTube juga udah mulai mengenal channel gue. Akhirnya pelan-pelan channel gue mulai dapat audience. Ya, gue nggak bisa bilang gede, tapi at least kayak misalnya 1.000, ya paling gede gue pernah dapat 40.000, 50.000 ada lah. Tapi ya maksud gue ya itu takes time gitu. Yang kadang-kadang orang kalau ngerjain, aduh susah ya ternyata ya, nggak ada duitnya, capek doang, nggak ada yang nonton, paling sedih gitu. Lu upload nggak ada yang nonton bro. Nggak ada yang nonton. Betul. Ya memang tentu saja semuanya butuh usaha, semuanya butuh persistence. Itunya sih tetap. Iya itu tetap lah ya. Cuman maksudnya penghargaan karya itu kadang-kadang yang gue suka lihat ya, Indonesia itu suka kurangnya gitu sih. Betul. Helmi Yahya tuh pernah ngomong gini, orang Indonesia itu kalau untuk menghormati orang itu jago lah, tapi kalau untuk menghargai orang itu susah. Kelihatan banget kalau ada orangnya baru belajar gitu ya at least kalimat support bagus, udah bagus nih, tapi at least mungkin bisa diperbaikin lah ininya atau apa. Itu kan kalimat yang membangunkan. Tapi lu lihat deh, kalau lu post di sosial media, apa yang terjadi? Ih jelek banget sih. Mendingan lu nggak usah ini deh, mendingan lu mati. Banyak yang kayak gitu kan. Itu bukan masalah Indonesia, itu masalah global kok. Memang di dunia seperti itu, dan ya sudahlah gitu. Nggak apa ya, kayak I wouldn't say that's an Indonesian problem sih. Di US juga gitu, di Korea juga gitu, banyak banget lah. Tapi ya if you can go beyond that, ya kan, that's the key kan. Kalau go beyond that, eventually akan ada hasilnya. Betul. Dan ya basically ngomongin YouTube lagi, kan sekarang tuh standarnya untuk Indonesia tuh kalau nggak salah ya, ini data 2 tahun yang lalu kan, lu tuh cuma dapat $1 untuk setiap 1.000 ads view kira-kira. Sampai sekarang masih sama sih, 1,5. Ya, nah itu standar paling rendah sebenarnya di mata internasional, karena di Eropa dan US setahu gua itu bisa naik sampai $8 per 1.000 view. Gitu. Dan ya udah memang kenyataannya seperti itu. Jadi kebayang nggak, udah susah nih dapat 1.000 view, terus dapatnya $1 gitu ya kan. Sakit hati banget lah gitu. Makanya kalau di Karya Karsa kita mantranya tuh simple. Kita pengen encourage orang untuk oke, gini deh. Kalau misalkan ada 1.000 orang aja ya, kita nggak ngomongin 1 juta, 5 juta, 10 juta orang, 1.000 orang aja mau dukung lo 10.000 sebulan. Ya kan? Itu 10 juta, bro. More than enough. Nggak banyak, nggak bakal bikin lo kaya. Enggak, bukan itu poinnya. Tapi itu cukup supaya lu tuh bisa hidup dari karya, supaya lu bisa ngembangin karya lo untuk next level, ya kan, untuk naik levelnya. Karena dulu gue bikin komik kan dulu, nggak nyampe 10 juta sebulan, nggak nyampe. Lu pernah bikin komik dulu? Pernah dulu waktu SMA gitu, yang zaman gue fotokopi komik gue jualin 300 perak gitu. Iya itu 20 tahun yang lalu ya. Ya itu jadi it's a different era lah gitu. Maksudnya
Dan ya nggak dapet sih, dulu nggak dapet. Sekarang kan udah gampang banget nih, lo bisa self-publishing apa segalanya. Karya Karsa sih hanya ingin mempermudah supaya jauh lebih gampang untuk melakukan sesuatu yang kita udah lakukan gitu. Nah, Karya Karsa sendiri, di dalam isi Karya Karsa sendiri itu konten kreatornya ada apa aja, Bro? Banyak banget. Kategori sih kita ada 13 ya. Tapi top 3-nya itu sekarang adalah komikus, penulis, dan fotografer. Oke. Yang kategori 4 itu education and content basically. Jadi konten-konten edukasi. Gue juga baru belum lama sih coba sign up di Karya Karsa sih. Gue baru sekitar dua episode podcast gue lah. I want to look ini gimana nih ke depannya kayak gitu loh. Siapa tahu gitu kan, who knows gitu. Nah, berarti sistemnya gimana sih kalau Karya Karsa? Berarti apakah gue misalnya gini, gue punya komik nih, apakah gue jual per episode? Atau ada yang kan gue juga pernah dengar ada sistemnya orang tuh kayak apa sih, kayak kasih donasi gitu atau gimana sih? Ya, jadi sebenarnya kita bebasin banget ke kreator maunya gimana. Tapi kita kasih inilah ya, kita kasih guides ya. Secara fitur kita bisa jual satuan. Jadi kalau misalkan komiknya mau dijual per chapter itu bisa, atau per buku itu bisa gitu. Kita juga ada sistem langganan. Jadi langganan prepaid ya, hitungannya 30 hari akses. Jadi kontennya itu bisa dipaketin jadi satu paket, terus habis itu bisa diakses selama 30 hari. Gitu. Kita juga ada sistem tipping. Jadi misalkan karyanya gratis, di bawahnya bisa ada tombol untuk ngetip. Jadi untuk semua karya gratis, ada tulisannya karya ini gratis, tapi kalau mau menghargai kreatornya silahkan tip. Gitu. Tip 5.000, 10.000, 25.000. Terserah. Jadi ada 3 metode dukungan yang kita tawarkan. Is it really work di Karya Karsa? I mean, dia dengan user-usernya orang Indonesia gitu yang biasa baca komik atau konten-konten almost free lah ya, gue bisa bilang almost free kayak di YouTube atau di Spotify. Podcast pun Spotify sebenarnya free kan, kecuali lu mau akses lagu itu baru bayar kan. Ada gitu yang ini? Ya, surprisingly it works gitu. Jadi percayalah, gue juga pesimis banget bro. Pesimis banget waktu tahun lalu gue bikin waktu ngobrol sama Aryo pertama kali, gue orang pertama yang bilang orang nggak mau bayar, gila apa, ngapain, ya kan? Tapi datanya membuktikan gue salah. Waktu Juni gue bikin proof of concept-nya, ya udahlah kita bikin proof of concept, kita bikin janji gitu kan, apakah Karya Karsa harus ada. Dan habis itu kita sebarin ke kreator kita masing-masing. Kalau ada, tolong donate 10.000. Karena gue pengen buktiin aja orang suka nggak sih sama idenya. Gitu. Waktu itu kita simply bilang Patreon perlu ada nggak sih di Indonesia? Kalau menurut lo ada, donate 10.000 gitu. Dan ada tier-tier yang lain lah gitu. Dan untuk kalau 50.000 kita kasih kaos deh gitu. Kan gue dagang kaos ya, jadi sekalian. Dan it's quite surprising, dalam 3 hari kita dapat 5 juta gitu. Dari sekitar 200-an supporter kan gitu. Jadi gue adalah orang pertama yang kaget. Jadi gue bilang, oke, apparently it works gitu ya kan. Jadi abis itu kita ngobrol sama sekitar 100 kreator. Dari situ ada 5 kreator yang mau masuk ke kita. Dan mereka masuk cuman gara-gara gue bilang gini, kayak janji deh, kita jualan janji, lo nggak usah bikin karya dulu deh gitu loh. Jadi waktu itu kayak Cosmic, kayak ada beberapa ilustrator yang masuk, kayak kalau kalau support sekian nanti kita akan bikin apa gitu. Itu janji. Jadi mereka satu-satunya alasan kenapa mereka setuju, dan mereka juga sama pesimis. Kita bilang janji deh, janji aja. Kalau misalkan nanti nggak ada yang dukung, ya udah kan lo nggak usah ngapa-ngapain. Oke, fine. Dan akhirnya banyak juga yang dukung gitu. Jadi bulan pertama itu kita dapat 30 juta untuk 5 kreator itu gitu. 30 juta kita 30 juta. Iya. Sebulan itu, 1 bulan itu nggak ada marketing sama sekali. Kita kaget lagi kan, kayak kita mikirnya ya dapat lah 5 jutaan lagi, 10 jutaan lagi dapat lah gitu. Ternyata dapat. Nah 30 juta sebenarnya kecil kan, tapi angka yang sangat mengagetkan itu adalah konversi. Jadi konversi visit ke support itu 13%. Jadi kebayang nggak?
1 dari 10 orang yang datang dukung, itu tuh kayak itu mind blown. Itu yang bikin gue kayak gila ya, this could work, this could totally work gitu loh. Jadi akhirnya gue kembangin full fledged, gue full time coba ngerjain itu sambil ngembangin gitu. Dan in less than a year, kalau nggak salah bulan ke-5 apa ke-6 gitu, akumulatif kita dapat kayak 1 miliar pertama, boom. 1 miliar. 1 miliar pertama, boom gitu, kayak akumulatif ya gitu. And then we were like kayak, sorry bro, gue potong bentar. Tapi 1 miliar untuk ya kayak tadi gue bilang, gue pesimis ini konten kreator kayak komik yang biasanya tuh orang nggak menghargai, apalagi kalau komik-komik kayak Indonesia yang bikin gitu. 1 miliar tuh it's a big man, it's a big number. Exactly. Dan di sini kita akhirnya nanya kan, karena gue bingung. Kan lu bisa dapetin ini gratis. Lu ngapain bayar sih? Akhirnya gue beneran nanya, kenapa gitu? Karena fansnya di sini ngerasa kayak ya karena gue suka aja, dan kalau gue bisa support, gue support gitu. Iya, supportnya tuh cuma kayak 10.000, 20.000 gitu, ada yang 50.000 gitu, ada yang cinta banget ya udah 200.000 lah gitu. Tapi gue tanya lagi kan, lu butuh reward apa sih gitu? Gue cuma mau kayak ya sebut aja deh nama gue di komen, di ini, di apa gitu. Makanya kan kalau lo lihat di beberapa komikus tuh di belakangnya tuh ada nama supporternya gitu ya kan. Iya. Dan betul. namanya yang gede, nah itu yang supportnya gede gitu. Kayak komik kampret ya kalau nggak salah. Komik kampret, exactly, iya kan. Itu sampai 4 halaman isinya nama-namanya doang. Betul. Makanya gitu, mereka pengen acknowledgement sebagai fans gitu. Nah di sini gue mulai baca banyak buku yang ke arah sana, kayak bukunya Free gitu, ya kan. Aduh gue lupa deh, banyak banget yang gue baca. Akhirnya tuh mereka tuh banyak yang nyimpulin bahwa sebenarnya tuh fans tuh butuh acknowledgement aja, bahwa ya apa yang mereka lakukan itu memiliki andil dalam proses kreasi dan well-being dari kreator tersebut gitu. Ini sesuatu yang sangat baru. Dan mungkin 20 tahun yang lalu nggak ada, atau at least belum diformulasikan gitu. Iya kan? Ini muncul, ini konsepnya mirip sama, percaya atau nggak, JKT48. Iya kan? Iya. Kayak yang dijual itu bukan lagunya, yang dijual itu adalah experience-nya. Ketika lu ketemu salaman, ya kan? Ya kan? Orang mau beli 6 albumnya karena satu album 10 detik salaman, mereka beli 6 karena mereka mau 60 detik gitu. Iya. Yang dibeli adalah experience-nya gitu. Di sini gue nyoba nyebutnya ini sebagai sebuah virtual intimacy. Bahwa sekarang orang mau bayar buat being intimate virtually. Dan nggak ada hubungannya sama logika. Bukan gue bayar beras 1 kilo harga 10.000, ya gue nggak tahu sih beras 10.000 berapa. Tapi basically nggak bisa di-quantify kayak gitu loh. Bukan you get what you give gitu loh. Tapi being a part of a bigger community than you is something that people are willing to pay. Ini kayak ini nggak sih, kalau secara psikologi nih, kayak misalnya lu di Instagram nih, let's say gini lah, kayak gua ngoleksi jersey Madrid Casillas, gua ngefans sama Casillas, gua waktu itu punya berapa puluh jersinya gitu, gua jajarin, gua fotoin, gua tag dia nge-like gua. Yang paling seneng siapa? Ya gua, of course gitu loh. Karena kenapa? Dia aware sama postingan gua gitu loh. Yang punya ini nge-like gitu loh. Kurang lebih prinsipnya kayak gitu sih kalau yang gua lihat ya. Jadi mirip banget. Fandom ini kan memang quite unik ya gitu. Sama kayak lu beli jersey bola. Kenapa sih lu beli jersey bola kan? Bukan karena kualitas bajunya, tapi apa yang bajunya represent. Iya, betul. Emotional bondingnya itu yang sebenarnya yang kita beli kan. Itu. Iya. Tapi balik lagi bro, tapi this is Indonesia man. Ternyata ada yang sampai sebegitunya ya. Apparently so. Jadi kayak sekarang tuh dalam 1 tahun ini Karya Karsa berdiri, percakapan itu bergeser. Dari waktu sebelum kita dirikan, semua orang bilang orang nggak mungkin bayar buat konten, ya kan. Abis itu geser jadi
emang dapat berapa sih lu jualan konten gitu. Sekarang ya ketika ada penulis dapat 50 juta sebulan di Karya Karsa. Ada fotografer jualan preset kemarin dapat 50 juta lebih sebulan, 53,2 juta lebih tepatnya. Jualan Adobe Lightroom preset gitu. Dan ada juga fotografer yang jualan fotopack gitu. Ketika komikus dapat 30 juta sebulan gitu. Semua orang bertanyanya kayak gimana caranya bisa nyampe situ gitu loh. Jadi percakapannya itu udah shift completely different. Kenapa? Karena kita udah buktikan, karena mereka nih kreator-kreator ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya bisa. Tinggal gimana caranya. So, peran Karya Karsa dan untuk para content creator ini, ya gue yakin pasti lu ada bantu-bantu mereka dong. Nggak mungkin lu nggak bantu kan, karena lu juga butuh mereka kan. Ya. Mereka bisa dapat angka segede itu kan. Of course. Jadi memang ini baru banget di Indonesia dan ya tetap di Southeast Asia juga ini lumayan baru. Jadi Karya Karsa sendiri punya komunitas kreatornya, ada Discord-nya juga, dan kita juga tiap minggu tuh selalu ngobrol minimal 2 jam sama kreator. Basically kita sharing data sih. Jadi mereka sharing tentang cara kerjanya mereka, kita sharing kayak yang laku begini loh, yang behavior-nya kayak gini, apa segalanya. Itu mungkin sesuatu yang mereka belum dapat sebelumnya, ya kan? Kayak behavior usernya tuh kayak gimana sih, orang datangnya tuh dari mana sih, yang populer tuh kayak gimana, yang laku tuh yang kayak apa gitu kan. Plus sekarang kan kita juga ada berapa ratus ribu user di email ya kan, registered kan, jadi kita juga bantu push gitu. Tapi itu minority lah gitu, majority sih masih mereka dan fansnya mereka kok gitu. Makanya dari Karya Karsa sendiri selalu encourage, enggak, it's all about you and your fans gitu, dan sebagaimana lu deket sama fans lu gitu, sama crowd lu lah. Basically yang kami lakukan is basically apa ya, show them bahwa this can work gitu loh. So I think ya untuk menyederhanakan sih kira-kira kayak gitu, tapi ya obviously pekerjaan di balik itu banyak banget lah gitu. There's a lot of things yang kita coba bantu untuk mereka gitu. Basically. Nah, terus tadi kan lu bilang gini, semua orang tuh bisa untuk jadi creator di Karya Karsa. Ya kan, semua. Tapi bro, lu sendiri sebagai yang bikin Karya Karsa sendiri, lu ini nggak concern nggak dengan quality? Karena kalau lu bilang lu open for everyone, bisa jadi kan konten-konten yang sebenarnya ya let's say lah, kalau kayak contoh lah ya kayak di YouTube lah, lu ya kita akan melihat ada konten-konten yang sebenarnya dalam tanda kutip ya konten negatif, konten sampah, kayak misalnya siapa dulu tuh si Ferdian Paleka yang bikin prank dikasihnya sampah gitu kan, ya ada kemungkinan kayak begitu kan, karena lu juga open for YouTuber gitu loh. Nah, lu sendiri gimana? Apakah lu emang nanti tetap akan menjaga kualitas supaya nanti konten-konten yang ini memang konten-konten yang memang bagus, lu pengen kualitasnya bagus, atau ya udah lu atau nggak lu biarin aja gitu loh? That's a very good question. Tapi problem pertama adalah who are we to decide konten bagus dan konten jelek itu apa? Iya betul, karena itu subjektif banget kan. Nah, betul. Kalau orang mau bayar untuk sebuah konten yang satu pihak bilang sampah gitu, ya kan? Again, who are we to judge, right? Menurut gue bagus dan jelek tuh sangat subjektif, gitu. Tugas kami sebagai fasilitator adalah mencoba untuk membantu mereka menjual karya mereka, ya kan? Jadi parameter yang diambil adalah keterjualan. Oke. Nggak ada bagus apa enggak gitu, iya kan? Kalau memang marketnya suka ke sisi A ya kita ke A gitu, market yang B suka ke sisi B. Tapi yang kami coba fasilitasi adalah kalau marketnya yang suka cuman 1.000, kreatornya bisa tetap hidup. Jadi akan tercipta pool
kreatif sendiri yang ya kalau lu sukanya yang ini ya lu kesini aja nih. Kalau lu sukanya yang ini ya lu kesini aja nih gitu. Kayak contoh paling gampangnya kayak X-Files, ya kan? X-Files menurut mainstream market jelek. Kenapa? Karena nggak nyampe 5 juta orang nonton di public television, jadinya nggak diterusin. Menurut fanatiknya bagus banget, ya kan? Tapi mereka akhirnya nggak bisa nerusin X-Files karena nggak cukup marketnya. Ini loh yang gue sayangin, gitu. Jadi kan kalau misalkan karya niche kayak X-Files bisa hidup dan ya udah hidup di crowdnya dia sendiri aja dan keep producing gitu. That would be amazing. Gitu. Jadi arahnya tuh ke situ gitu. Bukan bagus jelek in the mainstream market, tapi create bubble yang dimana karya yang cocok hidup sama fans yang menyukainya. Berarti gini bro, berarti bisa aja ada kemungkinan, contoh gampang lagi, back again to YouTube dah. YouTube kan 10 tahun yang lalu sama yang sekarang kan boleh dibilang konten-kontennya basically is totally different kan, kalau lu ngikutin YouTube dari 10 tahun yang lalu kan. Berarti bisa aja ada shifting yang konten-konten kayak 10 tahun yang lalu sama yang sekarang itu bisa aja terjadi dong di karya Karsa dong. Bisa dan pasti, karena nggak ada yang tahu 10 tahun lagi konten yang orang mau bayar tuh bakal kayak apa. Nobody knows, right? Gitu. Tapi satu hal yang menurut gue tuh pasti beda banget adalah gini. Selama ini media-media yang ada itu selalu mencoba untuk meraih view terbanyak. View. Ya kan? View itu artinya adalah tontonan gratis. Ya kan? Sementara di karya Karsa kita fokus ke yang bayar. Ya kan? Jadinya marketnya bisa jadi beda banget. Karena apa yang orang mau lihat dan apa yang orang mau bayar adalah dua hal yang bisa jadi sangat berbeda. Ini kayak ini nggak sih? Konsepnya jadi kayak lu seperti Netflix tapi untuk content creator. Jadi ya I pay for what I want to view or I want to watch gitu. Ya, pay per view. Exactly. Nah, bro, kemarin kan gue sempat bahas tentang ini nih, tentang bajakan, ya kan? Orang membajak konten kita. Ini kan kayak kemarin lu sempat jawab pertanyaan gue, bajakan nggak mungkin bisa dihapuskan, bajakan pasti akan tetap selalu ada kan. Tapi berarti kan kemungkinan ada bajakan, karya-karya bajakan di karya Karsa juga tetap kemungkinan akan ada dong. Tetap ada. Nggak mungkin gue bisa bilang 100% nggak bakal ada yang bajak deh bro, gitu loh. Tapi ya jangan sampai itu mencegah orang untuk berkarya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ada di karya Karsa, lu gimana? Lu akan nge-ban langsung itu konten kreatornya atau lu akan kasih remind dulu? Kalau di YouTube kan, lu kan akan dapat notifikasi nih, ada yang re-upload video lu nih. Ada yang upload full, ada upload yang misalnya parsial, dia ambil berapa menit doang gitu. Kalau konten kreatornya yang membajak, pasti langsung di-ban. Pasti. Karena itu kan gampang kan, tinggal konten kreator aslinya aja yang report, ini kenapa ada gitu ya, kita ban aja, gampang. Itu pernah kejadian dan so far sih udah nggak ada lagi gitu. Yang problem itu kan kalau pembelinya ngebajak terus dijual ke platform lain. Nah, itu dia. Itu kan suka cross platform bro, soalnya kayak gini deh, di YouTube udah diupload lagi di Facebook atau diupload lagi di TikTok ya kan. Ya susah kontrolnya kayak gitu kan. Betul, memang susah kontrolnya. Makanya harapannya dengan adanya paywall, jadi orang-orang bisa lebih tersaring crowd-nya, gitu. Dan harapannya kalau dia bayar, ya dia cukup untuk konsumsi pribadi aja, gitu. Again, harapannya. Oke bro, berarti next untuk karya Karsa sendiri nih, ya sekarang tahun ini COVID, tahun depan apa nih kira-kira nih planning ke depannya nih mau ngapain nih?
COVID bukan planning kita juga sih. Ya memang, sekarang kan kita kena COVID. Kan kemarin lu juga sempat share, lu sempat ada grow-nya waktu itu naik banget karena lu juga sempat ada kontak-kontakan sama Raditya Dika, tapi tiba-tiba ya COVID happens. Ya, I mean sekarang sih we keep doing what we're doing karena it's working gitu. Kita juga growing quite fast. Jadinya yang kita lagi mau coba untuk terus adalah kita pindah vertikal. Jadi kita udah berhasil di Komikus, kita udah buktikan bisa, ya kan, kita udah ada strateginya gitu. Itu kita bagi juga di Akademi Karya Karsa, di help.karyakarsa.com itu kan tinggal baca gitu. Terus habis itu juga penulis kita coba fokusin, terus habis itu ternyata udah kebentuk juga marketnya. Terus sekarang bulan lalu kita fokus di fotografer gitu, ya kan. Jadi kita moving from vertical to vertical untuk coba ngebantu masing-masing kreator cara mainnya gimana gitu. Karena yang kita alamin sih memang beda-beda banget sih untuk masing-masing kreator. Dan ya untuk bulan-bulan ke depannya juga kita lihat tren aja. Kita lihat ternyata kategori ini nih yang lagi gaining traction nih gitu. Habis itu kita highlight lagi gitu. Karena growth strategy paling gampang adalah ketika kita bisa berhasil membuktikan bahwa satu kategori berhasil nih, teman-temannya ikut semua. Ya kan? Habis itu kita buktiin lagi works in satu kategori, ya habis itu kita lanjut terus gitu aja. So far sih short term strateginya sih kita kayak gitu. Untuk long term strateginya Karya Karsa tuh pengen jadi tempat yang dimana IP-IP baru bisa launch. Dan selama 1 tahun terakhir itu gue pribadi happy banget ngelihat IP-IP baru dan bahkan yang lama di launch kayak Kalawira gitu, iya kan. Terus kayak banyak penulis kayak Fabio juga akhirnya launching tulisannya dialih mediakan jadi suara di tempat kita gitu. Monstreza gitu yang sebelumnya dia nulis di publish sama Gramedia, terus sekarang self publish sama kita gitu, dan masih banyak lagi penulis komikus dan banyak media-media lain yang launch IP-nya mereka gitu. Nah, visinya ke depannya, ini visi long term-nya ya, Karya Karsa itu pengen bawa IP-IP ini ke market global. Karena di sini kami ngelihat IP-IP Indonesia itu sebenarnya potensi globalnya tuh lumayan gede. Kayak contohnya The Raid. Kayak di dunia siapa sih yang nggak kenal The Raid, yang akhirnya banyak film-film Hollywood yang basing their premise on The Raid gitu. Judge Dredd itu kan it's basically The Raid bro. Di riskin aja pakai IP-nya Judge Dredd gitu ya kan. Terus abis itu Ipetigor-nya si Joko Anwar, ya kan? Itu perform very well di festival, plus juga masuk Shudder juga. Jadi itu kayak Netflix-nya buat film horor gitu. Jadi laku juga di mata global gitu. Ini strategi yang sama yang dilakukan Cina, Jepang, Korea. Ketika IP-nya udah terkenal banget di negaranya sendiri, mereka push keluar. Karya Karsa mau menjadi mau mencoba untuk melakukan itu untuk IP-IP lokal di Indonesia. How about podcast bro di Karya Karsa? Podcast tuh sebenarnya menarik banget. Jadi pas awal kita coba untuk fokus bantuin ke sana, tapi masih lumayan susah sih. I don't know why ya, karena kita udah coba ya. Mungkin belum gitu. Mungkin masih butuh waktu juga. Plus kalau misalkan komik atau YouTube video gitu ya kan, gampang banget buat ngarahin usernya ke platform lain untuk bayar gitu. Jadi kayak kalau Instagram influencer ya taruh aja di bio-nya kan, di link di bio gitu, itu udah biasa banget. Terus kalau video ya taruh di komennya aja ada link gitu, itu bisa di YouTube. Terus kalau komik ya taruh aja di gambarnya kan, karyakarsa.com/kamfred gitu misalkan, that works gitu. Nah kalau di podcast susah banget karena orang lagi dengerin
kebanyakan biasanya dia nggak pegang device-nya kan gitu. Jadi plus most of the time mereka sebenarnya nggak fokus ngedengerinnya juga gitu. Jadi ketika coba diarahin nggak dapat trafficnya, at least for the time being ya gitu. Tapi sekarang kita juga ngelihatnya gitu. Banyak podcaster kan juga sebenarnya ya juga nayangin di YouTube kan ya, termasuk gua gitu loh. Betul. Nah, begitu seperti itu works gitu. Jadi ketika podcast ada YouTube-nya, biasanya it works karena it's just one click away gitu. Tapi ketika pure audio podcast, jadinya it's a little bit harder gitu. Mungkin memang belum di-crack aja, atau mungkin memang belum cukup banyak orang nyobain, ya kan? We don't know gitu. Tapi the amount of traffic yang datang nggak sebanyak yang kita kira gitu. Tapi ya again bisa aja belum gitu ya kan. Karena di US yang nomor satunya itu di Patreon itu podcast. Iya. Podcast politik lagi. Jadi berat banget topiknya. Iya. Nah, ini yang menarik sih ya, kalau ngomong tentang topik-topik, orang Indonesia sering berpikir kalau topik-topiknya serius itu nggak ada peminatnya, tapi ternyata sebenarnya ada peminatnya loh, dan banyak. Justru menurut gue pribadi, topik yang serius banget, niche banget, itu yang banyak orang mau bayar. Kalau topik ringan-ringan, orang gratis mau lihat. Ya kan? Sementara topik berat, itu orang mau bayar. Kenapa? Karena jarang. jarang, serius. Makanya kan kebanyakan orang tuh mau bayar untuk misalkan sebuah tools atau plugin yang bisa menghemat waktu buat mereka, iya kan? Daripada gue spend 5 menit terus-terusan gitu, mendingan ini gue beli aja deh gitu, supaya save me time, iya kan? Atau make more money, iya kan? Jadi kayak dengan pakai ini gue bisa dapat duit lebih banyak nih gitu. Jadi gue beli aja deh gitu, mendingan gue beli sekali gitu. Iya kan? Makanya juga konten edukasi kita lumayan kaget berhasil di Karya Karsa pas kita lihat ini konten edukasinya tuh sangat spesifik terhadap satu bidang tertentu gitu. Kayak misalkan ada PowerPoint slide khusus untuk pitching, ya kan? Itu kan spesifik banget kan. Terus gue pribadi juga jadi mikir, daripada gue capek ya ini gue beli aja deh, gue tiru gitu, gue ganti-ganti gitu ya kan, way easier. Terus abis itu ada materinya itu cara melakukan pengajaran di Zoom gitu ya kan, jadi itu very very specific. Kayak dia jelasin metode ice breakingnya, dia jelasin cara engaging user pas lagi video call gitu. Itu kan kebetulan banget kan pas lagi COVID demand-nya jadi tinggi gitu. Tapi spesifik banget dan susah nyari di YouTube atau di mana-mana, relatif susah gitu. Jadi untuk konten-konten spesifik dan punya value tinggi bisa dijual dengan harga yang relatif tinggi. Iya, harus niche. Ini menarik karena ya gue juga nggak nyangka ternyata konten-konten serius itu peminatnya banyak. Banyak tuh relatif ya, maksudnya kayak apa, dan di sini kan kita kembali ke hitungannya lagi kan, mendingan 1 juta orang ngelihat dan nggak bayar apa-apa, atau ada 100 orang bayar $100. Iya, kalau bandingin quantity sama quality ya mending lu dapetin quality. Iya kan, makanya jadi apakah 100 banyak? Ya tergantung. Itu ya kan. Oke bro, thank you banget nih untuk sharingnya, untuk insight-insightnya. Ya, gue juga habis ini gue pengen ngobrol sama lu sih tentang bagaimana optimalin di Karya Karsa. Boleh. Nanti kita bahas lagi lah terpisah. Iya. Oke, thank you banget bro. See you. Ya. Bye. Awesome. Thank you. Bye.